Selamat pagi Bapak Ibu, kita berjumpa lagi dalam Sapaan Firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang akan kita baca diambil dari 2 Tawarikh pasal 20 ayat 12. Begini firman Tuhan. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Pada satu hari ada seorang pemuda datang pada pendeta untuk minta pelayanan konseling. Ia lalu bercerita tentang keputusasaannya, dia mengeluh kepada pendeta ini dan dia berkata, hidup saya benar-benar hancur Pak Pendeta. Lalu pendeta bertanya, seberapa parah? Seperti apa hancur hidupmu? Sambil menutup kepalanya dengan tangannya, pemuda ini meratap dengan berkata, saya sangat hancur, sangat parah, sehingga satu-satunya milik saya yang masih tersisa hanya Tuhan. Pak Pendeta tersenyum, lalu dia berkata, dengan senang hati saya meyakinkan Anda bahwa orang yang memiliki Allah memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk memperoleh kemenangan besar. Bapak Ibu, ini sebuah percakapan konseling seorang pendeta. Yang menarik dari perkataan pendeta tadi kepada seorang pemuda ini adalah ketika pendeta itu mengatakan, kamu punya Allah, kamu masih memiliki Allah. Dan ketika kamu memiliki Allah itu kekuatan yang lebih dari cukup untuk memperoleh kemenangan besar. Di dalam kisah 2 Tawarikh 20, kita menjumpai kisah yang serupa. Kisah Raja Yosafat, seorang raja Yehuda, seorang raja yang menghadapi Bani Moab dan Bani Amon dengan laskar yang sangat besar, menjadi sebuah ketakutan yang luar biasa, sehingga kita membaca tadi di dalam doa Yosafat di Bait Allah, di ayat 12, dikatakan di sana oleh Raja Yosafat, kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi, yang menarik adalah kata tetapi. Mata kami tertuju kepada. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus, Raja Yosafat mau mengajak kita melihat bahwa ketika Raja Yosafat sebagai seorang raja menyadari bahwa dia tidak akan mampu menghadapi laskar dari Bani Moab dan Bani Amon yang sangat besar, ketika Yosafat mengatakan tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, Yosafat tetap berkata pada Tuhan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Yosafat mau mengatakan tidak ada lagi yang bisa aku lakukan. Tetapi aku tetap percaya bahwa Tuhan bisa melakukan sesuatu. Seorang bernama Johann Yoder mengatakan begini, ketika Anda mengarahkan pandangan kepada Tuhan dan menaruh harapan kepadanya, Anda tidak akan membutuhkan apa-apa lagi. Ketika Allah adalah satu-satunya yang Anda miliki, Anda telah memiliki segala hal yang Anda butuhkan. Saya mengenal seorang anak bernama Kahiyang Kristiani. Kahiyang Kristiani ini anak yang masih kecil. Dia saat ini berusia 3 tahun. Kahiyang Kristiani ini adalah seorang anak yang lahir dengan kondisi usus, saluran pencernaan ususnya itu
tidak sempurna dan tidak ada lubang anus. Umur 12 jam. Umurnya dari kelahiran itu baru 12 jam. Dia sudah harus menjalani operasi untuk membuat saluran pada perutnya, hingga ketika setiap dia kali makan dan kemudian harus ada proses pencernaan yang harus dibuang begitu, harus dikeluarkan dari perutnya. Anak umur 12 jam harus menjalani operasi pertama dalam hidupnya. Ayahnya dan ibunya sangat bergantung pada Tuhan. Saat itu, ketika peristiwa itu terjadi, ketika Kahiyang Kristiani ini lahir, keluarga ini jauh dari keluarga yang lain. Maksudnya mereka berada di satu tempat yang sangat jauh, yang tidak ada keluarga yang dekat. Dan mereka berjuang sendiri, satu keluarga ini, mengandalkan Tuhan. Kahiyang Kristiani ini menjalani 4 kali operasi dalam usia sebelum genap 1 tahun. Bahkan operasi yang terakhir karena berada di daerah pelosok, daerah yang tidak terjangkau dengan SDM rumah sakit yang memadai. Ayahnya seorang dokter. Ayahnya seorang dokter anestesi. Operasi yang terakhir dijalani, akhirnya ayahnya yang harus, papahnya yang harus menjadi salah satu dokter untuk ambil bagian dalam proses operasi anaknya sendiri. Bapak Ibu, ketika mendengar peristiwa itu ada banyak orang melihat bahwa tidak ada harapan. Tetapi ketika mereka melihat Tuhan, ketika mereka melihat Tuhan dan mereka percaya hanya punya Tuhan, seorang dokter di daerah terpencil, maka tidak sehebat dokter-dokter di kota besar, Bapak Ibu, secara finansial. Dia berjuang dengan imannya pada Kristus, dan anak itu berhasil menjalani 4 kali operasi, dan operasinya berhasil, dan anak ini sekarang sudah berusia 3-4 tahun. Anak ini beraktivitas dengan sangat baik, seluruh pertumbuhannya berjalan dengan baik, dan selalu ada kesaksian bahwa saat itu mereka hanya mau melihat kepada Tuhan. Tuhan punya rencana atas hidup anak ini. Tuhan punya sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan, dan Tuhan akan memberi kekuatan pada anak yang Tuhan berikan ini. Karena proses operasi itu dilakukan sebelum anak ini berusia 1 tahun. Jadi Bapak Ibu, anak itu tidak punya memori tentang rasa sakit itu. Dia tahu ada bekas luka di perutnya, tetapi itu semua terjadi sebelum dia berusia 1 tahun. Dan yang menarik yang saya mau ceritakan adalah iman dari papa dan mamanya untuk melihat bahwa ketika mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan, mereka mau melihat kepada Tuhan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Seperti yang dikatakan Yosafat. Seperti yang dikatakan Raja Yosafat. Ketika ada Allah, satu-satunya yang kumiliki, maka telah kumiliki segalanya yang kubutuhkan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Akan ada satu waktu, pasti akan ada satu waktu dalam hidup kita di mana tidak ada yang bisa menolong kita dari apa yang kita miliki selain Tuhan. Akan ada satu saat di mana kita hanya memiliki Tuhan sebagai satu-satunya pertolongan kita. Dan ketika itu terjadi, mari kita tetap percaya dan melihat bahwa
Ketika kita masih memiliki Tuhan, ketika kita hanya punya Tuhan sebagai milik kita, maka sesungguhnya kita sedang memiliki segala-galanya yang kita butuhkan. Biarlah Tuhan menolong kita, menyertai Bapak Ibu sekalian, terus bertumbuh seperti Yosafat ketika menghadapi pergumulan. Seperti Yosafat yang memandang pada Tuhan, ketika dia tidak tahu lagi apa yang dia harus lakukan. Menghadapi Bani Amon dan Bani Moab yang sangat besar. Dan dia berkata, mataku tertuju kepadamu. Amin.